Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas dari aplikasi alarm yang telah kami rancang sebelumnya. Nah, sebelum lanjut kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 3 ini terdiri dari 4 orang. Salah satunya saya sendiri, Kurnia Prayogi, dan rekan-rekan saya. Saya Yelpi Duanahyu. Nama saya pada spesial Farhan. Oke, sebelum lanjut kita harus tahu dulu nih apa sih bisnis model kanvas itu. Nah, bisnis model kanvas itu adalah sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan menciptakan, menyerahkan, dan juga menangkap nilai. Bisnis model kanvas itu sendiri merupakan sebuah tools dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual pada sebuah kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini diciptakan oleh Alexander Osterwalder. Bisnis model kanvas ini memiliki 9 building blocks dalam satu lembar kanvas yang akan menjelaskan tentang panduan untuk mengarahkan bisnis yang akan berjalan itu seperti apa dan bagaimana. Nah, yang pertama itu terdiri dari customer segment, kemudian blok berikutnya ada value proposition, blok yang ketiga ada channel distribution, yang keempat ada customer relationship, berikutnya ada revenue stream, kemudian key resource, key activities, key partners, dan juga blok yang terakhir adalah cost structure. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bisnis model kanvas dari perancangan bisnis aplikasi yang kami buat, yaitu Alarm. Nah, dari perancangan bisnis aplikasi Alarm ini, kita akan memulai bisnis model kanvas ini dari customer segment. Nah, berikut adalah penampakan dari kanvas, maksud saya bisnis model kanvas dari aplikasi Alarm pengingat yang kami buat. Nah, di sini terdapat 9 blok. Oke, mari kita langsung saja jelaskan dari setiap bloknya. Oke, kita masuk pada blok yang pertama, yaitu customer segment. Nah, pada customer segment ini, hal ataupun key point yang sangat penting yang harus ada pada customer segment itu yang pertama ada rasa sakit yang dialami oleh pengguna ataupun user. Nah, pada Alarm, rasa sakit yang dialami oleh kebanyakan orang itu adalah orang merasa memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka mematikan alarm saat alarm berbunyi. Menurut mereka, aplikasi alarm bawaan biasa yang ada di setiap smartphone mereka masih kurang efektif karena kebiasaan buruk tadi. Nah, pasti di sini banyak teman-teman sekalian yang memiliki kebiasaan buruk tersebut kan? Oke, yang kedua kita masuk pada user yang tidak mau ribet. Nah, customer segment pada Alarm selanjutnya yaitu pengguna nggak mau ribet mengatur dua aplikasi yang berbeda untuk setiap kegiatan ataupun waktu yang diinginkan. Seperti yang kita tahu bahwa setiap smartphone memiliki aplikasi alarm bawaan dan juga aplikasi agenda pengingat yang berbeda. Karena hal tersebut, maka pengguna akan merasa ribet karena harus mengatur aplikasi yang berbeda. Kemudian customer segment berikutnya ada menunjukkan detail dari customer yang akan dituju. Jadi di sini kami menuliskan secara detail umur dan juga jenis kelamin yang customer kami tuju gitu, untuk memudahkan dalam mencapai target customer pada aplikasi alarm ini. Oke, yang kedua, blok yang kedua yaitu value proposition. Pada value proposition akan menyediakan solusi untuk problem yang ada pada customer segment sebelumnya yang saya jelaskan. Value proposition dari Alarm adalah menyediakan aplikasi alarm yang mudah didapatkan secara gratis, kemudian
aplikasi alarm yang menawarkan fitur yang bisa menggabungkan antara fungsi alarm dan juga pencatatan agenda sekaligus, dengan tampilan aplikasi yang menarik dan juga dengan beragam pilihan suara ataupun nada yang dapat dipilih oleh pengguna sebagai nada alarm pengingat mereka. Oke, blog berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Nur Aisyah. Silakan Nur Aisyah. Terima kasih kepada Kurnia Prayogi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang blok selanjutnya yaitu channel distribution. Bagaimana startup Anda berkomunikasi dengan pelanggan, yang artinya bagaimana aplikasi pembaca agenda otomatis saat alarm berbunyi sampai kepada orang lain. Channel distribution pada aplikasi ini yang kami gunakan melalui Play Store, App Store, promosi via Google, Facebook ADS, dan yang paling penting yaitu distribusi secara organik. Maksudnya dari mulut ke mulut. Misalnya si A telah mendownload aplikasi ini dan ia akan menceritakan kepada orang lain sehingga orang lain ingin mendownload aplikasi. Yang kedua, terima kasih kepada Kurnia Prayogi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Terima kasih kepada Kurnia Prayogi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan blok selanjutnya yaitu channel distribution. Bagaimana Terima kasih kepada Kurnia Prayogi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang blok selanjutnya yaitu channel distribution. Bagaimana startup Anda berkomunikasi dengan pelanggan, yang artinya bagaimana aplikasi pembaca agenda otomatis saat alarm berbunyi sampai kepada orang lain. Channel distribution yang kami gunakan pada aplikasi ini yaitu dengan melalui Play Store, App Store, promosi via Google, Facebook ADS, dan yang paling penting yaitu distribusi secara organik. Maksudnya dari mulut ke mulut. Misalnya si A telah mendownload aplikasi ini dan ia akan menceritakan kepada orang lain sehingga orang lain tertarik ingin mendownload aplikasi pembaca agenda otomatis saat alarm berbunyi. Blok keempat yaitu Customer Relationship, merupakan mekanisme yang berhubungan dengan pelanggan. Tujuannya untuk meningkatkan interaksi sehingga tidak berpaling kepada produk kompetitor, yang artinya bagaimana cara aplikasi pembaca agenda secara otomatis saat alarm bunyi dapat menumbuhkan kecintaan ke customer. Di sini customer relationship yang kami gunakan melalui fitur yang bisa menggabungkan fungsi alarm dan pencatatan agenda. Yang kedua, membuat aplikasi yang reliable. Yang ketiga, tampilan interface aplikasi yang menarik. Karena interface yang menarik dapat menarik perhatian dari customer. Baiklah, blog selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yelpi Dwi Anahyu. Terima kasih kepada Nur Asia. Baiklah, kita masuk ke blok yang kelima yaitu revenue stream. Revenue stream yang dimaksud ini adalah aktivitas dari bagaimana produk tersebut dapat menghasilkan uang. Revenue stream dari aplikasi alarm pengingat agenda ini yaitu berasal dari iklan yang sudah dipasang pada aplikasi alarm tersebut. Selanjutnya, blok yang keenam, key resource. Key resource adalah sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat produk aplikasi alarm tersebut. Contohnya yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pada aplikasi alarm, sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah developer atau programmer Android dan iOS, desainer, sound engineer, dan marketing. Baiklah, untuk blok selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Paras Faisal Farham. Kepada Paras, kami persilahkan. Baik,
Terima kasih kepada Yelvi. Nah, di sini saya akan menyambungi hasil penjelasan dari si Yelvi ya. Yaitu yang ketujuh ada key activity. Key activity akan menjelaskan aktivitas apa saja yang akan dilakukan oleh key research yang telah kita miliki sebelumnya. Di sini akan menjelaskan mengenai standar operasional prosedur dari awal brainstorming idea hingga tahap-tahap selanjutnya. Kemudian ada nomor 8 yaitu key partners. Key partner di sini adalah partner yang akan mensupport bisnis kita. Contoh key partners pada aplikasi alarm, partner yang kita miliki yaitu media. Ketika media memuat berita tentang produk yang dihasilkan, maka otomatis jumlah user yang akan mengetahui tentang produk kita akan semakin banyak. Nah, kemudian akan dilanjuti oleh si Kurnia. Silahkan Kurnia. Nah, kita masuk pada blok yang terakhir nih. Blok yang terakhir adalah cost structure. Nah, cost structure yang dimaksud di sini adalah biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan pada saat membuat produk tersebut. Nah, pada cost structure yang ada di aplikasi alarm ini adalah biaya untuk license dari App Store, Play Store, dan juga biaya untuk developer Android dan developer iOS, serta biaya marketing. Oke, dari ke-9 blok yang ada di kanvas ini sudah kami jelaskan secara detail. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.